Buat teman-teman, boleh dong diaktifkan kameranya supaya webinar kita mulai ya. Dan untuk teman-teman juga boleh diajak teman-teman yang lain nih, biar bisa meramaikan acara webinar kita kali ini. Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang di webinar kita kali ini. Hari ini nih, kita akan bahas tema yang sangat menarik, khususnya bagi kita sini anak-anak muda nih, yakni dengan tema Pursue Your Career as a Gen Z. Atau dalam bahasa Indonesia, kita bisa sebutkan dengan gimana kita bisa ngejar karir kita sebagai Gen Z. Nah, kita juga nggak sendiri nih kali ini. Kita ditemani oleh seorang yang profesional dan pengalaman di bidangnya, yaitu kepada Bapak Mika Basuki. Halo Bapak Mika Basuki. Halo semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ini akan menemani teman-teman bincang-bincang dengan Bapak Mika Basuki ini. Perkenalkan, saya Noramti Manurung dan rekan saya Hansel Pasaribu akan menemani teman-teman di siang hari ini. Nih, jadi teman-teman semua di sini, sehabis dari webinar ini, kita pasti akan mendapatkan pengetahuan yang baru dan pasti akan berguna buat kita semuanya. Nah, untuk itu juga kami minta kepada teman-teman semua untuk bersedia untuk mengaktifkan kameranya agar Zoom webinar kita kali ini dapat terlaksana secara interaktif. Oke deh, sebelum kita mulai webinar kita kali ini, agar webinar kita dapat berjalan dengan lancar, kita buka webinar kita ini dengan doa pembuka yang saat ini akan diwakilkan oleh teman kita Feby. Kepada Feby yang akan membawakan doa, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Maaf sebelumnya tidak mengaktifkan kamera. Sebelum kita memulai acara kita, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Saya bawakan dalam agama Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur panjatkan kepada Bapa, karena Kau masih berkati kami sampai siang hari ini, Bapa. Bapa, di sini kami akan melakukan webinar kami, Bapa. Karena Kau berkati acara ini mulai dari awal hingga akhir, Bapa. Kau berkati juga nanti sebagai pembicara kami, Bapa, supaya dapat menyampaikan informasi yang kami inginkan, Bapa. Berkati juga kami, Bapa, supaya dapat menerima informasi yang diberikan, Bapa, atau kami tidak luput dari segala dosa, karena Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami satu berdoa. Amin. Terima kasih kepada Feby yang sudah membawakan kita dalam doa pembuka untuk webinar kali ini. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Mika Basuki, yuk kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Divisi Professional Development yang sudah membuatkan acara webinar kita hari ini. Kepada Kak Putri Sintinjak, kami persilahkan. Salam semua. Yang Kak. Ya.
Puji syukur patut kita haturkan kepada Tuhan karena atas kehendaknya lah kita dapat melangsungkan workshop kita ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terkhusus kepada kehadiran Pak Mika Basuki, juga kepada abang, kakak, teman, dan adik-adik sekalian dalam mengikuti acara workshop ini. Dalam pelaksanaan workshop ini akan mampu membantu kita untuk mengejar karir. Selanjutnya, kita dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri kita agar dapat menjadi seseorang atau menjadi lulusan baru yang berkompeten. Sehingga kita dapat bermanfaat untuk banyak orang. Saya berharap dengan mengikuti workshop ini, kita mendapat bekal yang bermanfaat dari materi yang telah disampaikan oleh pembicara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah membantu dan mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Akhir kata, saya mewakili panitia dalam semoga kita tetap bersemangat dan siap mengikuti workshop ini. Terima kasih. Terima kasih nih buat Kak Putan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai nih ya, kita dengar pemaparan dari Bapak Mika. Sebelumnya aku mau nanya nih sama Noramti. Kalau menurut Nor, Kalau menurut aku, sekarang kita ini sebagai Gen Z nih ya, dilengkapi dengan teknologi yang super duper wow gitu ya kan. Jadi kita juga itu harus bisa mengimbangkan gimana kemampuan kita dan pengembangan diri kita dengan segala untuk masa depan kita, terutama di dunia kerja. Kalau kamu gimana, Sa? Kalau aku ya, kalau menurutku sih ini tuh bahas tentang gimana sih kita sebagai Gen Z itu sebelum memasuki kita, yang mana mungkin ya secara tidak langsung di kuliah itu kita nggak pernah diajar itu caranya kayak gitu, Nor. Iya ya, terus kayak mana ya, keterampilan apa yang dimaksud? Atau kelebihan apa yang perlu dimiliki setiap mahasiswa? Ya mungkin kita juga nggak tahu nih, bisa aja di satu perusahaan itu butuh itu, tapi di tempat lain nggak butuh ya kan? Gimana itu, Sel? Aduh, pening kepala aku, Nor. Jangan tanya aku lah, Nor ya. Di sini kan ada kita menjelaskan semua tentang pertanyaan secara jelas. Betul banget nih. Oh iya, waktu Pak Basuki nanti melaksanakan paparan, teman-teman sekalian juga bisa apa-apa aja bisa langsung dikirimkan lewat link chatbox-nya ya. Oke deh, kalau gitu yuk kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Mika Basuki. Kepada Bapak Mika Basuki, kami persilahkan. Oke, thank you ya. Noramti, Hansel, Putri ya. By the way, panggilnya Bang aja deh, nggak usah Bapak ya. Kayak tua banget. Iya, Bang. Oke. By the way, thank you ya, udah di-invite di Institut Teknologi Dell. Sebenarnya dulu kontak pertama kali itu Pak Wesley ya, mungkin dosen kalian ya. Jadi kita pernah kuliah bareng di PB, sempat minta tolong untuk ya bawa materi lah gitu ya. Dan akhirnya bisa terlaksana di siang hari ini. Dan mudah-mudahan sih nanti yang coba saya share itu bisa bermanfaat buat kalian ya. Anyway, suaranya jelas nggak ya? Jelas ya? Oke. Ini kan jam 1 ya. Sebenarnya jam 1 itu kan jam-jam kritis ya. Jadi mudah-mudahan sih kalian nggak ngantuk gitu ya. Karena saya itu biasa bawain training di kantor ya. Jadi saya biasa ngindarin jam-jam ini nih. Tapi nggak apa-apa, karena memang di jamnya juga sudah kalian set ya. Mudah-mudahan sih apa yang saya share tidak membosankan. Dan nanti semoga itu jadi bermanfaat buat kalian gitu ya. Nah, ini kan sifatnya sharing session, jadi nanti ada materi yang saya sampaikan, tapi ekspektasi saya kalian itu lebih banyak nanya ya, dibandingkan apa yang saya sampaikan gitu. Karena kan balik lagi nih,
kalian kebutuhannya apa, saya coba bantu gitu ya. Dan saya nggak akan bahas banyak teori, karena kalau teori kan pasti di kuliah kalian ya. Jadi saya lebih banyak bahas praktikal lah. Praktikalnya gimana di dunia kerja, jadi silakan bisa tanya-tanya gitu ya. Oke, saya coba share screen ya. Oh ya, by the way di sini ada Bapak Ibu dosen nggak ya di room ini ya? Semuanya mahasiswa ya? Kalau ada Bapak Ibu dosen, selamat siang juga ya. Mungkin thank you juga sudah di-invite, diundang. Saya coba share screen. Slide-nya udah kelihatan belum ya? Udah Bang. Ya. Oke, saya udah slideshow. Kelihatan nggak ya slideshow-nya? Belum Bang, masih di PowerPoint-nya, belum terus slide. Masih di bawahnya. Oke, wait ya. Saya unshare dulu ya. Oke, udah bisa? Saya belum muncul ya? Udah Udah muncul. ya, slideshow ya? Udah Bang. Oke. Mungkin saya perkenalin diri dulu ya. Tadi udah sempat dikenalin sama MC-nya. Saya Mika Basuki ya. Sekali lagi panggilnya Bang aja atau Mas, anything Bang Mika juga boleh ya. Saya dulu kuliah S1 di psikologi, BIUS, ya itu sempat ambil S2. Sorry, dari S1 saya kerja dulu, sambil kerja sambil kuliah lagi di PB, Magister Manajemen Bisnis ya. Mungkin kalau di poster kalian udah lihat karir saya seperti apa, tapi sebenarnya 5-6 tahun pertama saya karir itu, saya starting 2013 ya. Itu saya lebih banyak kerja di palm oil company, perusahaan kelapa sawit. Ya. Terus dari sana saya pindah ke retail, kemudian saya sempat di Samsung. Ya. Waktu di perusahaan sawit itu saya di grupnya Gudang Garam sama Sinarmas. Ya, jadi sebenarnya kalau dari sisi karir saya cukup banyak lompat lah dari industrinya ya. Ke sawit, ke retail, ke mobile phone. Sekarang saya di Era Jaya, ya itu retail company juga. Jadi kalau kalian tahu Erafone ya, saya yakin kalian tahu sih. Erafone itu salah satu bisnisnya Era Jaya, gitu ya. Saya udah karir mungkin kira-kira 9 tahun, 10 tahun lah ya, di human capital atau SDM lah. Mungkin kalian lebih tahunya SDM ya. Jadi di sini saya coba pilih topik pursue your career as a Gen Z gitu ya. Jadi gimana caranya kalian itu bisa berkarir dengan baik setelah kalian kuliah. Tadi Hansel kalau nggak salah sempat bilang sebenarnya ini kan nggak pernah diajarin di kampus ya. Dulu saya juga nggak pernah diajarin di kampus gitu ya. Jadi lebih kayak apa ya, trial and error lah waktu nanti masuk dunia kerja gitu ya. Cuman hopefully nanti setelah kalian dapat materi ini, kalian dapat gambaran besar lah tentang dunia kerja itu seperti apa. Oke. Saya coba next. Oke. Tadi kan kalian sebut Gen Z ya. Saya mau coba tanya dulu deh, gitu ya. Ke MC-nya dulu deh. Saya soalnya ngeliat yang open cam baru MC aja, jadi mungkin Noramti ya. Boleh nanya kan? Boleh ya? Boleh. Oke. Kalau menurut kamu Gen Z itu apa sih? Kalau menurut aku sih Pak, Mas, Gen Z itu generasi yang udah lebih dari milenial gitu, generasi yang hidup di zaman teknologi dan itu mampu membuat kita apa ya bilangnya, ciri khasnya tuh kayak kita suka berkomunikasi dan mencoba hal-hal yang baru kalau aku lihat-lihat gitu. Oke. Thank you. Noramti ya. Komunikasi ya pastilah ya. Kalian pasti jago-jago lah komunikasi. Entah komunikasi langsung atau lewat ini ya, jari ya. Komunikasi di sosial media juga pasti kalian udah jago lah. Nah, betul.
apa namanya, mungkin kalian lahir tahun 2000-an kali ya, 2000-an atas ya. Oke, jadi ya memang kalian tuh Gen Z ya. Nah, kenapa sih saya mau coba jelasin dulu Gen Z itu apa ya, supaya alurnya clear. Kalian itu siapa, lingkungan kerja itu kayak gimana, jadi kalian nggak cuma tahu lingkungan kerja, tapi kalian tahu kalian itu siapa, gitu ya. Jadi ini ya pokoknya lahir 95 sampai 2015 itu Gen Z. Nanti setelah itu 2016 sampai 2000 berapa itu saya juga belum tahu sih disebutnya apa, gitu ya. Oke, ini karakteristiknya ya. Jadi ini saya ambil dari LinkedIn. Saya nggak tahu kalian udah punya LinkedIn atau belum. Nanti saya coba jelasin juga LinkedIn itu apa ya. Karena ini adalah aplikasi yang sangat powerful ketika kalian mau masuk dunia kerja. Jadi jangan cuma main IG, TikTok, anything tuh nanti lama-lama dilepasin lah. Mulai masuk ke LinkedIn ya. Supaya kalian karirnya akan lebih bagus lagi. Gitu. Yang pertama, tech savvy. Ya, tech savvy itu kalian pasti sangat dekat dengan teknologi ya. Saya yakin kalian itu megang HP mungkin sehari minimal 16-18 jam kali ya. Enggak nyampe deh. Mungkin 14 jam, 16 jam gitu ya. Jadi karena kan sekarang itu kalian belajar lewat laptop, handphone ya kan. Jadi saya yakin kalian itu secara teknologi, skill-nya, knowledge-nya pasti bagus ya. Yang kedua itu terkait dengan job security and growth opportunities. Jadi Gen Z itu adalah tipikal orang yang memang butuh pengembangan ya. Dalam arti gini, mereka nggak mau stuck di satu poin, mereka itu pengen terus bergerak gitu ya. Cuman minusnya kadang-kadang tidak memperhatikan proses, maunya serba cepat. Bener nggak? Nanti kalian jawab di diri kalian masing-masing lah ya. Bener nggak sih? Kalau kalian itu secara proses kadang-kadang pengennya cepat, tapi hasilnya maksimal, gitu kan. Kemudian focus on flexibility and ownership. Jadi kalian itu nggak bisa yang diatur-atur, nggak suka diatur, gitu ya. Misalnya kalian punya pacar diatur-atur juga pasti kadang-kadang males kan. Nah jadi itu nanti juga akan kalian rasakan di dunia kerja, gitu ya. Sekarang dengan ada pandemi, kita kan saya kerja itu work from home itu kerja dari rumah kadang-kadang 3 hari dalam seminggu, 2 harinya bawa ke kantor. Nah itu memang yang cocok ya buat kalian Gen Z. Malah kadang-kadang ada karyawan yang masih usianya Gen Z itu maunya di rumah aja, nggak mau di kantor, atau mungkin di coffee shop ya, pokoknya di luar kantor lah gitu. Kemudian dia membutuhkan recognition dan feedback, pengakuan, ya kan. Misalnya kalian membuat something, kalian butuh pengakuan, gitu kan. Dan juga kalian itu pengen mendapatkan feedback. Jadi tipikal orang yang misalnya kalian membuat sesuatu, dia melakukan suatu hal, orang lain itu harus kasih feedback ke kalian. Itu tipikal yang keempat ya, karakteristik yang keempat. Kemudian open-minded. Okay. Nah ini open-minded ini kayak pedang bermata dua ya. Open-minded which is good. Kalian itu tidak membeda-bedakan orang, kalian itu sangat terbuka dengan informasi, cuma sometimes kalau ada informasi yang terlalu banyak, kalian jadi bingung. Gitu ya. Jadi karakteristik kelima itu adalah open-minded. Kemudian kalian itu adalah orang yang be real, be honest, and be present. Mungkin kalian pernah dengar istilah ini ya, walk the talk ya. Walk the talk itu, kalian itu senang dengan misalnya gini, kalian udah sempat magang belum ya di sini ya? Atau punya pengalaman internship? Mungkin beberapa kali ya. Kalau kalian internship kan kadang-kadang pasti ada senior kan yang ngajarin. Kalian tolong dong bikin ABC. Ya. Instruksi, tapi kalian juga mesti bisa. Jangan cuma kasih instruksi aja. Gitu. Ya. Oke. Saya next. Nah,
saya pengen tanya ke kalian ya. What is your career goals atau aspiration gitu. Ini tuh maksudnya gini. Kalian itu pengen kerja di perusahaan seperti apa? Pengen kerjaan yang kayak gimana? Saya pengen tahu dong. Kalian mungkin bisa, kalau nggak bisa satu-satu ngomong nggak apa-apa, di chat aja deh, boleh. Jadi saya nggak kayak penyiar radio ya, cuma ngomong dong. Jadi saya pengen juga kalian actively kasih pendapat gitu. Boleh dong di chat atau anyone pengen kasih opinion. Kalau nggak ada yang kasih opinion, pasti saya akan tembak MC-nya lagi. Saya tanya. Jadi please kalian kalau ada opinion boleh di chat, silakan. Apa sih career goals kalian? Jadi setelah kalian kerja itu kalian pengen kerja kayak apa sih? Saya pengen kerja misalnya di perusahaan yang tidak mewajibkan saya pakai baju rapi. Saya maunya pakai kaos doang. Ini udah deh di chat ya. Coba, sorry. Perusahaan besar di bidang manufaktur, Kak. Oke, bisa. Oke. Yang lain. Ada lagi? Perusahaan apa? Terus mau yang kerjanya kayak gimana? Pengen kerja di startup, seorang developer, Kak? Oke. Good. Banyak pilihan ya. Company itu ada yang startup, terus ada yang manufacture. Perusahaan yang tidak cepet banget nih. Sorry. Perusahaan yang tidak terlalu senioritas, Bang. Oke. Perusahaan IT yang bebas seperti di Google, Bang. Oke. Perusahaan yang pemimpinnya profesional dan tidak monoton. Oke, apa lagi? Saya mau kerja di perusahaan yang tidak memaksa saya bangun pagi, Bang. Oke. Tidak maksa bangun pagi, tapi kerja sampai subuh, gitu ya. Sama aja bohong ya. Oke, apa lagi? Perusahaan BUMN, Bang, seperti Pertamina. Oke. Berarti ini ada yang swasta, ada yang BUMN ya. Oke, jadi saya udah dapat gambaran bahwa kalian itu rata-rata memang arahnya ke perusahaan ya. Ada yang BUMN, ada yang swasta, startup juga. Nanti saya jelasin ya, bedanya perusahaan yang konvensional sama startup itu kayak apa sih? Perusahaan yang fleksibilitas, Mas. Fleksibel kali maksudnya, perusahaan yang fleksibel gitu ya, dari jam kerja ya. Oke. Thank you ya semuanya ya. Saya senang nih kalau kayak gini tuh aktif gitu ya. Jadi saya nggak cuma ngomong sendiri gitu. Oke. Thank you. Karena saya udah tahu aspirasi kalian ya terkait karir kalian. Nah, nextnya ini adalah career option ya. Opsi karir yang sebenarnya bisa kalian pilih setelah kalian lulus gitu ya. Jadi yang pertama itu pasti as professional. Professional itu apa sih? Professional itu kayak saya. Saya as a professional, saya kerja di perusahaan, karyawan ya. Whatever it is lah, mau karyawan swasta, karyawan nanti di BUMN, itu namanya karir as a professional. Kalian di consultant, itu professional. Gitu ya. Kalian punya background pendidikan, kalian masuk perusahaan, nanti kalian berkarir. Gitu ya. Sampai nanti kalian pensiun. Itu profesional. Yang kedua, as an entrepreneur. Nah, makanya tadi saya tanya, karir aspirasi kalian apa? Cuman saya nangkepnya lebih banyak ke profesional nih. Saya nggak tahu, kalian itu ada yang memang arahnya mau ke entrepreneur atau enggak. Cuman itu adalah salah satu pilihan karir juga. Kalau kalian mau jadi entrepreneur. Dulu waktu saya masanya 2013 saya lulus, itu lagi bergejolak tuh. Anak-anak kan pengennya jadi entrepreneur ya. Itu awal-awal 2000-an
ya 2010, 11 itu awal-awal inilah orang-orang banyaknya mau jadi entrepreneur. Which is itu nggak salah juga. Kembali lagi itu pilihan ya. Jadi kalian mau jadi entrepreneur, profesional, terserah. Next-nya academician. Jadi ada juga teman-teman saya yang memang arahnya bisa pengen jadi dosen gitu ya, atau mungkin dia mau jadi researcher, peneliti, itu juga karir. Apakah salah? Nggak ada yang salah gitu ya. Yang penting saya pengen kalian itu punya gambaran yang clear, kalian butuh arahnya mau kemana, antara profesional, entrepreneur, atau academician. Ya, cuman karena saya background-nya profesional, jadi hari ini materinya lebih ke arah dunia kerja ya. Karena kemarin dari Putri ya, kalau nggak salah juga sempat share talk-nya ya, terms of reference, itu memang arahnya ke dunia kerja. Cuman di sini saya mau kasih lihat bahwa pilihan karir itu banyak. Nggak cuma kerja di company, kayak jadi entrepreneur atau academician itu juga good. Nggak ada yang salah. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih fungsi-fungsi dari perusahaan? Kalian ini kan teknologi manajemen rekayasa ya, betul ya? Atau ada yang di luar itu? Di sini semuanya teknik manajemen rekayasa. Ada juga nih Pak yang gabung dari TRPL, rekayasa perangkat lunak sama informatika nih Pak D. Tapi semua teknik kan ya? Iya Mas. Betul ya? Oke. Anyway, sebelum saya lanjut, saya itu happy dengan, saya itu senang discuss dengan orang teknik ya. Teknik manapun lah. Industri, mesin gitu ya. Karena ini based on pengalaman saya ya, kalau di dunia kerja. Orang teknik itu mereka sangat logik. Ya, selalu ada input, proses, output. Ya, jadi ini bukan karena kalian itu teknik semua ya, saya ngomong gitu ya. Tapi saya punya experience lah. Di kantor saya juga punya tim, salah satunya background-nya dari teknik. Kemudian human capital director saya itu juga orang teknik. So sebenarnya orang teknik itu selama kalian punya kerangka berpikir yang jelas gitu ya, kalian nanti di function manapun menurut saya bisa gitu. Cuma balik lagi, kan nggak cuma knowledge ya. Nanti saya juga jelasin ada knowledge, skill, attitude, itu nanti ada di slide selanjutnya. Ya. Nah, cuma di sini saya mau kasih gambaran, kalian itu punya banyak pilihan tempat kerja dan juga function di sebuah perusahaan ya. Ini common function, jadi fungsi-fungsi yang umum ada di dalam perusahaan. Yang pertama itu pasti ada finance and accounting ya, keuangan. Ini sih hampir di semua company, nggak peduli industrinya apa, pasti ada. Ya kan, urusin uang masuk, uang keluar, pembayaran, pajak, anything ya, bonus, itu semua di finance accounting. Next-nya human capital. Nah ini human capital ini, atau human resource ya, atau SDM. Ini tempat saya berkarir. Ya intinya ngurusin orang lah, bukannya kepo ya, tapi maksudnya ngurusin orang supaya mereka bisa perform dengan baik. Gitu. Mulai dari rekrutmen, kita trainingin orang, kita gaji orang, kita pikirin jenjang karirnya, gitu ya. Jadi ini tugasnya human capital. IT and digital. Dulu itu fungsi itu biasanya cuma IT. Sekarang digital itu lagi sangat populer di semua perusahaan. Ya, karena kita tahu sekarang lagi zamannya digitalisasi. Kalau perusahaan yang tertinggal digitalisasinya, itu pasti matinya cepet banget. Jadi banyak banget sekarang orang invest, atau company ya, invest di digital. Legal itu ya hukum ya. Jadi ngurusin hukum, kemudian kalau ada pertentangan antara karyawan dengan perusahaan, itu nanti bagian legal yang bantu. Operation, nah ini yang memastikan bahwa operasional perusahaan itu jalan. Kesannya gampang ya, pokoknya memastikan jalan. Tapi sebenarnya ini cukup complicated. Operation itu sangat, tugasnya berat, very detail, dan memang ya, bisnis kita jantungnya ada di operation.
Kalau operation nggak jalan, kita nggak akan dapat income. Ya. Nextnya sales and marketing. Ya, saya coba mau tanya ya. Mungkin ke Hansel aja deh, karena muka kamu yang muncul di sini sih soalnya. Sales and marketing. Menurut kamu bedanya apa? Sales sama marketing. Kalau menurut aku nih Pak ya, Bang, kalau sales itu bagian dianya itu tempat gimana Pak ya? Kalau misalnya marketing deh, marketing itu dianya itu orang yang menjual-jualinnya gitu, bagaimana dianya promosi di depan banyak orang. Kalau sales itu dia mungkin lebih ke teknikalnya, gimana caranya untuk ke situnya gitu Mas. Tapi Oke. gitu Mas. Ya, nggak apa-apa. Kan sama-sama belajar ya. Jadi sales marketing itu sebenarnya yang kamu jelasin udah cukup mengarah ke sana ya. Marketing itu adalah orang yang memikirkan. Contoh gini deh, kamu mau buka coffee shop. Ya, kalian mau buka coffee shop. Coffee shopnya itu pasti kan jadi produk kan. Produk yang mau kalian jual. Tugas orang marketing adalah memikirkan supaya barang kalian itu laku. Analisa pasar, analisa konsumen. Itu tugasnya marketing. Mau jual di mana, harganya berapa. Itu tugasnya marketing. Jadi dia mikir produknya ya. Produknya itu mesti bisa terjual. Kalau sales adalah, betul, dia lebih ke teknisnya. Yang ngejualin barangnya. Memastikan barang itu dibeli sama konsumen. Itu bedanya ya. Jadi maksudnya, karena kadang-kadang gini, orang yang udah lama kerja di company aja masih belum bisa bedain sales sama marketing. Dikiranya sama. Jadi nanti kalau kalian masuk company, mesti bisa ya kalau ditanya beda sales marketing itu apa, kalian mesti bisa jawab. Itu perbedaannya. Gitu ya. Nextnya SCM. Nah ini sebenarnya ini bidang kalian banget nih. Supply chain management. Memastikan rantai pasok barang itu secara jumlah, secara kualitas itu terjaga kualitasnya, gitu ya. Ini contohnya gini, misalnya kalian, ya itu lagi ya, coffee shop, kalian punya 1000 gerai deh di Indonesia. Kalian kirim kopinya gimana, ya kan, kopi itu punya masa expirednya, kalian kirim susunya gimana, susunya apakah dari Jakarta doang atau dari kota lain, nah itu SCM. Ini juga kritikal, karena kalau kalian nggak punya perhitungan yang clear, company pasti rugi. Kalian pasti lebih tahu lah SCM dibanding saya. Kalian juga pasti kan belajar ya tentang SCM ya. Jadi ini salah satu, dan gini, di Indonesia itu cari orang yang punya background yang strong ya, di SCM itu susah. Benar-benar susah. Karena SCM ini ilmu yang sangat spesifik, orang-orang yang nguasain, jadi kalau kalian nanti one day pengen fokus ke sana, ya karirnya sangat terbuka, gitu ya. Lalu business development. Nah, business development ini dia bikin strategi company. 5 tahun, 10 tahun ke depan kalian arahnya mau kemana? Ya, kalian sekarang punya 1000 coffee shop di Indonesia. 5-10 tahun kemudian kalian mau ke Asia, mau ke Eropa. Itu tugas business development. Strategi ke depan company kalian mau segede apa? Gitu ya. Terus ada procurement. Nah, procurement ini tugasnya pengadaan barang. Ya, kalau kalian punya coffee shop, simpelnya kopinya itu mau ambil dari distributor mana. Ya, susunya mau beli dari brand mana. Itu procurement. Intinya gitu. Ya. Ini gambaran common function yang ada di company, baik itu perusahaan yang startup maupun perusahaan yang konvensional, gitu ya. Oke, so far sampai di sini kalian ada yang mau tanya dulu nggak? Atau kita nanti pas Q&A aja, tanya jawabnya dari MC? Mungkin bisa Bang di waktu pas Q&A aja Bang. Oke, sip. Thank you. Kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini kondisi saat ini ya. Sekarang setiap industri, setiap bisnis itu lagi kesulitan. Gara-gara siapa? Ya gara-gara kalian. Ya, jadi sekarang itu
perusahaan itu lagi melakukan research tentang Gen Z itu maunya apa sih? Ya, kenapa pusing nanti saya kasih tahu pusingnya kenapa, gitu ya. Cuman yang pasti sekarang semua company itu, bahkan di tempat saya kerja, kita lagi mikirin gimana caranya memberikan pengalaman kerja yang baik kepada generasi Gen Z. Gitu. Alasannya adalah job hopping. Nanti kalian mungkin bisa searching juga ya, job hopping itu apa. Jadi job hopping itu adalah salah satu karakter juga dari Gen Z. Mereka sangat cepat pindah-pindah kerja dengan alasan apapun. Ya, alasannya memang banyak banget sih. Salah satunya yang tadi kalian sebut di chat juga, senioritas. Itu pasti mereka nggak suka. Gitu ya. Kemudian kalian tidak punya kesempatan untuk berkembang. Jadi kerjanya itu aja setiap hari, bertahun-tahun. Itu pasti mereka juga nggak suka. Ya. Terus gini, sekarang yang berubah, dulu company itu, kan setiap company pasti punya struktur organisasi ya. Betul ya? Struktur organisasi itu mereka desain di awal. Sehingga nanti orang itu masuk tinggal ditempatin aja di mana aja. Gitu kan? Nah kalau sekarang itu kebalik. Kalian yang masuk, kalian mau di posisi mana? Kebayang nggak? Tapi nggak sesimpel itu ya. Maksudnya gini, misalnya kalian itu mau berkarir di bidang SCM. SCM itu kan banyak lagi kan, function detailnya lah. Kalau yang tadi itu saya kasih function gedenya aja. Cuman suatu saat kalian itu pengen nyobain sales and marketing. Bisa nggak? Bisa aja. Dan itu sudah banyak dilakukan di company. Jadi maksudnya kalian itu, makanya tadi saya tanya di awal kan, karir aspirasi kalian tuh apa sih? Itu juga nanti akan ditanyakan ketika kalian masuk suatu company. Misalnya, saya nggak cocok di SCM nih, saya mau pindah ke sales marketing. Itu company akan berusaha semaksimal mungkin supaya kalian itu tetap stay di company, di perusahaan, dengan memberikan posisi yang memang kalian inginkan. Itu arahnya ke sana ya. Cuman saya nggak bilang semua company di Indonesia ya. Cuman udah ada beberapa lah yang seperti itu. Yang sangat open kepada fresh graduate untuk bisa memilih posisi apa yang mereka inginkan. Gitu. Ya, karena kembali lagi nih, kalian itu adalah tipikal yang ketika misalnya keinginan kalian tidak bisa terpenuhi, kalian akan cari pekerjaan lain. Gitu. Ini realita ya, bukan cuman dari literatur doang, enggak. Ini semua udah praktikal, pengalaman saya juga. Jadi rata-rata nih ya, orang kerja 6 bulan, Gen Z. Habis 6 bulan dicabut ke tempat lain, kerja lagi 3 bulan. Mereka nggak suka 3 bulan, cari lagi yang lain. Kayak gitu. Itu pola-polanya nggak cuma Gen Z lah. Millennials juga kayak gitu, mirip-mirip. Gitu. Nah, nanti saya kasih tahu caranya gimana supaya kalian juga, kan kalau pendek-pendek gitu kan, kalian juga nggak bisa belajar banyak dong. Cuma 3 bulan di satu company, kalian belajar apa sih? Paling masih adaptasi aja kan. Nanti saya kasih tahu apa yang mesti kalian siapkan supaya kalian itu tidak dipandang sebagai kutu loncat. Ya, karena sekarang banyak banget perspektif company itu menganggap bahwa Gen Z itu adalah, atau millennials adalah kutu loncat. Gitu ya. Nah, oke. Nah, nextnya ini mungkin ini yang kalian coba pengen tahu ya, kalian pengen tahu ya, skill apa sih yang akan punya apa yang penting lah, yang penting kalian ketika nanti kalian kerja ya. Kan kalian tahu ya, ada knowledge, skill, attitude ya. Knowledge itu kan pengetahuan, skill itu kemampuan, attitude ya sikap kerja ya. Ternyata memang yang paling penting itu adalah attitude. Oke, yang paling besar. Jadi kalian punya IPK bagus, which is good.
Tapi jangan pernah kalian terlalu bangga ya. Karena gue punya IP bagus, gue masuk company, ya udah, gue pasti pintar kok, gue pasti bisa kerja. Nggak seperti itu di perusahaan. Jadi buat yang IPK-nya bagus, jangan terlalu pede. Buat yang IPK-nya kurang, ya jangan berkecil hati juga. Kemudian, tapi yang pasti gini ya, jangan sampai di bawah 3 lah atau nasakom gitu ya. Jangan juga IP-nya at least minimal 3 lah. Kalian tahu nasakom nggak sih? Nggak tahu ya. Itu istilah nasakom tuh nasib 1 koma lah, 1 koma IPK-nya gitu. Sorry ya, istilah saya kayak jadul-jadul ya, jadi kalian nggak tahu. Jadi make sure bahwa IPK kalian di atas 3 lah. Karena tidak dipungkiri, IPK itu adalah pintu masuk. Pintu masuk kalian ke perusahaan. Tapi ketika kalian udah masuk, yang dilihat itu bukan lagi IPK, tapi kinerja kalian. Begitu ya. Nah, di sini ada McKinsey. McKinsey itu adalah salah satu lembaga kredibel ya. Ini kalau saya bilang ini the best lah. The best in the world. Gak cuma di Indonesia. Nanti kalau kalian masuk kerja, pasti kalian tahu lah McKinsey itu apa. Jadi mereka membagi 4 kategori. Ada kognitif, interpersonal, leadership, sama digital. Mungkin kalian ngeliat kok banyak banget sih yang mesti saya kuasain gitu ya. Nah, saya udah coba kategoriin ya, jadi nggak usah khawatir. Karena gini, kalian itu kan fresh graduate ya. Jadi saya coba ambil mana-mana aja yang penting ketika kalian nanti masuk dunia kerja sebagai fresh graduate. Yang pertama itu kognitif, critical thinking. Critical thinking ini penting, gitu ya. Kalian tuh mesti punya, gini, critical thinking itu nggak tergantung dari IPK ya. Ya, jadi balik lagi, IPK kalian bagus, IPK kalian bisa biasa-biasa aja, itu tidak berpengaruh dengan critical thinking. Critical thinking itu gini, contohnya. Kalian misalnya, kalian ini di mana sih? Di Sumatera mana ya? Sumatera Utara, Bang. Medan ya? Iya. Medan ya? Oke. Nah, kalian dari Medan, tapi kalian harus ke Jakarta misalnya, tapi nggak boleh naik pesawat. Ya, kemudian kalian cuma dikasih uang Rp50.000 dan kalian cuma dikasih waktu 3 hari harus sampai Jakarta. Itu kan problem kan, benar nggak? Critical thinking kalian kan harusnya, oke, saya punya 50.000, pasti kan banyak opsi dong. Saya nebeng temen, ya kan, saya naik mobil pribadi, whatever lah. Itu kan ada masalah, cuman ketika kalian mau dapat solusi, critical thinking itu yang penting. Gitu. Dan nanti kalian kalau kerja, pasti kalian banyak ketemu masalah yang nggak pernah kalian temuin lah di kampus. Ini saya jujur ya, saya kuliah, saya kerja, paling ilmu yang saya pakai di pekerjaan, itu mungkin cuma 10-15%. Sisanya kalian akan learning by doing. Gitu. Ya. Nah, kemudian next-nya adalah mental flexibility. Nah, ini yang penting nih. Kemampuan adaptasi, ya kan? Itu penting banget. Karena saya ngelihat kadang-kadang anak baru itu, atau fresh graduate ya, mereka bukannya nggak bisa dari sisi kinerja, tapi nggak bisa adaptasi. Maunya ngumpul dengan yang seumuran mereka di kantor, ya kan? Kemudian kalau dimarahin dikit, bete, ya kan? Maunya keluar dari kantor, cari perusahaan lain, gitu. Jadi maksud saya nggak mau kasih lihat, saya nggak mau kasih tahu kalian yang bagus-bagus ya, tapi yang jelek-jeleknya nih. Jadi kalian mesti punya mental yang kuat ya. Jangan cuma dimarahin dikit, dibilang kerjaan yang kurang bagus, terus kalian bete atau kalian sedih, gitu. Cuma saya yakin lah, kalau di Institut Teknologi Dell, mahasiswanya mentalnya udah kuat semua lah. Ya, udah ditempa dengan pendidikan dan apalah ya, aktivitas yang bisa membuat mental lebih kuat. Gitu. Jadi maksudnya kalian mesti punya mental yang kuat ya. Jangan cemen lah. Gitu. Kemudian berikutnya interpersonal. Developing relationships. Nah ini penting. Kalian itu kerja nggak sendiri.
pasti sama orang lain. Ya, jadi bersyukurlah kalian ketika kalian kuliah itu kalian aktif. Nggak cuman kupu-kupu ya. Tahu kupu-kupu nggak? Kuliah pulang. Gitu. Jadi kalau kalian organisasi apa aja deh, terserah. Nggak perlu BEM juga, mau organisasi apapun, yang penting kalian punya kemampuan relasi yang baik, itu kalian akan pakai di dunia kerja. Percaya deh, sama saya kalau kalian udah biasa organisasi, masuk dunia kerja pasti nggak kaget. Ya. Kemudian teamwork effectiveness. Jadi, balik lagi, kalian itu, misalnya kalian pinter pun ya, kalian nggak bisa kerja sama, kalian nggak akan bisa survive di perusahaan. Karena balik lagi, pasti kalian butuh orang lain. Gitu. Jadi, terbukalah dengan berbagai generasi ya. Nanti kan kalian di perusahaan pasti ketemu generasi yang mungkin malah ada yang 50 tahun, ya, yang usianya udah dekat dengan orang tua kalian gitu kan. Yang misalnya buka Zoom aja susah gitu kan. Kalau kalian kan udah jago-jago nih, ya enggak? Buka Zoom tiap hari kan. Mereka mungkin buka Zoom susah, nanya ke kalian nggak mau bantu, jangan. Karena pasti mereka punya pengalaman yang lebih banyak dibanding kalian. Gitu ya. Next-nya itu adalah self-leadership, self-awareness, and self-management. Jadi, kalian itu, mesti punya self-control yang baik, ya, harus punya percaya diri yang baik, karena kalian itu di dunia kerja beda sama kampus ya. Kampus mungkin dosen pembimbing ngasih tahu kalian. Once kalian nanti dunia kerja, kalian nggak bisa kerja, udah nggak ada tuh dikasih tahu. Either kalian dipecat atau kalian ngundurin diri. Ya, jadi self management kalian mesti bagus. Nggak bisa lagi tuh kayak misalnya, aduh kuliah jam 1 nih, nanti jam 1 lewat dah baru masuk atau tetap absen. Nggak ada tuh. Kayak gitu nggak ada di dunia kerja. Kalian time management mesti bagus, kerjanya mesti rapi gitu ya, terstruktur. Kalian mesti punya notes setiap hari. Jadi itu yang penting. Kemudian goals achievement. Jadi kalian juga mesti punya target kalau kerja. Ya, kan kalau kuliah pasti IPK ya. Cuman kalau kerja kan macam-macam. Bisa misalnya kalian pengen nambah koneksi, kemudian kalian mau punya achievement yang bagus di perusahaan. Jadi itu penting. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah digital. Kenapa digital? Saya lingkarin kasih kotak warna kuning itu di bukan di komponennya, tapi di komponen utamanya digital. Karena sekarang itu mau kalian kerja dimanapun, ya di function apapun, digital itu penting. Ya, cuma sih kalau ngelihat kalian yang udah sangat dekat dengan teknologi, saya sih yakin lah kalian pasti punya punya kemampuan digitalnya bagus. Ya. Cuman kembali lagi saya bilang ya, jangan cuma teknologinya itu pakainya IG, TikTok, itu mulai dikurang-kurangin deh. Ya, coba pakai, contoh nih, kalian pasti sering lah ya bikin PowerPoint, ya kan? Excel itu kan formulanya banyak kan. Jadi tingkatkanlah skill kalian di sana, gitu ya. Kemudian kemampuan digital itu kan sekarang kalau Zoom, kalian kan presentasi by Zoom kan nantinya kan, itu juga penting, gitu. Dan sekarang menurut saya ya, kalian itu generasi yang cukup enak. Semua informasi itu ada, mau di YouTube, anything itu banyak banget. Tinggal masalahnya kalian mau atau enggak. Sebenarnya yang bisa saya kasih warna kuning ini, di YouTube tuh banyak banget orang yang membawakan atau sharing tentang topik-topik ini. Tinggal kembali lagi, kalian mau atau enggak. Gitu ya. Oke. Ini semuanya masih fokus kan ya? Soalnya cuma MC-nya aja nih yang matanya kebuka, kalau yang lain saya nggak tahu. Mudah-mudahan tetap ini ya, fokus ya. By the way, saya materinya nggak banyak ya. Justru saya lebih banyak mau nanti Q&A.
kalian tuh tanya anything supaya lebih terarah lah apa yang mau kalian tanyakan, apa yang kalian mau tahu informasinya. Oke, nah ini kayak semacam tips lah buat kalian entering work life ya. Yang pertama itu adalah personal background. Kalian pernah bikin CV nggak? Hansel, Noramdi, pernah bikin CV? Pernah, Mas. Pernah, Mas. Oke, kapan terakhir bikin? Kalau aku sih, Mas, baru kira-kira 3 bulan yang lalu, Mas. Oke, kalau Noramdi? Baru 2 bulan yang lalu, Mas. Oke, buat kebutuhan apa? Internship? Kalau Anta sih, Mas, mau nyobain beasiswa kemarin, Mas. Oke, beasiswa buat S2. Masih S1 Oh, dulu, Mas. beasiswa ini. Iya, beasiswa Beasiswa. untuk... Oke, S1 dari company gitu ya? Maksudnya ya? Iya, Mas. Iya, Mas. Oke. Nah, ya intinya kalian itu sekarang udah enak di Google, template CV itu udah banyak banget. Bener nggak? Kalau saya zaman dulu, ya belum ada kayak gituan. Mintanya ke temen, lihat dong yang bagus gitu kan. Sekarang udah banyak banget, jadi nggak ada alasan lagi kalian punya CV yang nggak eye-catching ya. Jadi mesti yang eye-catching, terus gini, personal background itu carilah yang berkaitan dengan dunia kerja. Misalnya nih, saya pernah les piano ya jangan dimasukin. Ya, jadi maksudnya gini, cari, misalnya gini, kalian pernah mengikuti training Microsoft, good, itu masukin. Kalian pernah internship di mana, masukin. Tapi kalau yang berkaitan dengan personal kalian, les, apapun itu ya, nggak usah dimasukin. Cukup kalian itu siapa, ya. Kemudian ya pengalaman lah ya, internship di mana, pernah ikut kursus apa, itu hal-hal itu aja, jangan terlalu panjang gitu loh. Karena sekarang banyak banget rekrutmen tim ya, tim-tim rekrutmen itu maunya ya CV-nya simpel-simpel aja. Malah sekarang kan lagi zamannya kalian itu CV-nya itu bukan lagi by paper ya, tapi disuruh bikin video IG, video TikTok. Itu lagi zaman banget sekarang. Ya kalian udah jago lah kalau TikTok gitu ya. Jadi sekarang lagi zaman company itu meng-hire kalian, para Gen Z itu melalui sosial media. Kalian suruh bikin video, perkenalin diri, dan ya. Kemudian, nah ini LinkedIn. Kalian tahu atau udah punya account LinkedIn? Atau nggak tahu LinkedIn itu apa? Kalau dari chatbox ini, Bang, udah ada yang Udah punya Bang, udah punya. Oke, udah Bang. Oke. Kalian pakainya buat apa? Udah punya, which is good. Apalagi kalian udah punya, kalian pakainya buat apa? Apply magang, dari info intern Bang. Oke. Apalagi buat mencari tempat magang, nambah koneksi, terus nyari intern. Oke. Ya. Which is good. Kalian udah punya LinkedIn ya. Jadi LinkedIn itu sangat powerful. Saya aja mungkin sebulan sekali itu dapat tawaran ya di LinkedIn. Maksudnya tawaran kerja dari company mana, dari rekrutmen gitu ya. Jadi kalian mesti punya dan aktif lah di situ. Jadi porsi IG sama TikTok dikurangin, banyakin porsinya LinkedIn. Ya. Dan di situ kan juga kadang-kadang banyak artikel yang bagus ya. Orang-orang yang memang expert memang udah pakarnya, mereka bikin misalnya video atau anything lah. Itu juga banyak banget di situ. Informasinya bagus buat karir kalian. Ya. Jadi kalau kalian udah punya LinkedIn,
Good. Jadi diteruskan lah. Yang belum punya segera bikin supaya nggak terlambat. Ya. Oke, nextnya language skill. Kenapa saya nggak bilang skill? Karena language. Dulu itu masih pilihan. Ya. Sekarang English itu kewajiban. Interview in English, presentation in English. Ya. Language itu sekarang justru makin banyak adalah Mandarin. Kalian misalnya pengen punya opportunity yang lebih besar, kesempatan besar, at least kalian harus bisa bahasa Inggris. Ya. Pasti kepake. Karena gini, saya kasih contoh ya. Saya pernah punya teman lah di dunia kerja. Dia pintar, ya, presentasinya bagus. Kemudian ada juga satu orang yang mungkin dia biasa-biasa aja, presentasinya biasa-biasa aja, tapi dia Inggrisnya bagus. Kebetulan CEO saya itu orang Australia. Ya. Mungkin karena dia bisa bahasa Inggris, kelihatannya jadi bagus. Kemudian satu orang ini, teman saya yang sebenarnya bagus, bisa pas-pasan, jadi kelihatannya jelek. Gitu ya. Jadi maksudnya itu yang penting. Jangan sampai kalian karena nggak bisa bahasa Inggris, opportunity kalian hilang. Gitu. Ya. Jadi itu penting banget. Tapi saya yakin lah, di sini kalian Inggrisnya jago-jago semua. Ya. Nextnya, ketika kalian masuk dunia kerja, company kalian, perusahaan kalian mesti lihat dulu budaya kerja di sana kayak gimana. Ya, contoh nih, kalian pakai sandal jepit juga boleh, kaos doang boleh, datang jam berapa aja boleh, yang penting hasilnya. Tapi kalau kalian mau di BUMN, ya, tadi ada mau di Pertamina, mau di perusahaan swasta yang gede ya, konvensional, yang tradisional, itu masih belum bisa. Pasti tetap pakai kemeja, rapi, ya, apalagi di banking. Banking itu kadang-kadang masih pakai dasi. Ya, jadi belajar budaya kerjanya apa. Dan jangan ini ya, jangan sok tahu gitu. Ketika misalnya kalian masuk company yang baru, oh, saya pernah punya teman di sini nih kerja begini. Ya, maksudnya gini, ketika kalian masuk tempat baru, kan kalian istilahnya tamu kan, tamu yang datang. Jadi belajarlah aturan yang ada di sana, budaya yang ada di sana. Ya, itu penting. Kemudian yang kedua, ini tips buat kalian ya. Ketika kalian masuk dunia kerja, itu kalau menurut saya, itu ibaratnya kayak bayi baru lahir. Ya, saya dulu istilahnya itu bayi baru lahir. Mulai lagi dari nol. Jadi, kalian pasti belajar lagi yang baru. Jangan pernah misalnya gini, ada senior kalian atau siapa misalnya bilang, kalian tuh kerja harus ABC. Tapi enggak deh bang, menurut saya dulu di kampus kayak gini-gini. Nah, itu jangan. Ya, maksudnya kalian dengerin dulu, kalau nanti kalian mau kasih opini, suggestion, boleh. Tapi dengerin dulu. Jangan langsung misalnya bilang, oh dulu saya di kampus gini, diajarinnya gini. Karena apa yang kalian belajar di kampus, sama yang kalian kerjakan nanti, it's totally different. Beda banget. Karena di kampus itu kalian kan diajarinya adalah teori dan bagaimana kalian memiliki pola pikir yang baik, analisa berpikiran. Tapi ketika nanti kalian masuk dunia kerja, itu different, beda banget sama kampus. Ya, itu kira-kira tips nanti kalian entering work life. Ya, so far itu materi saya. Sekarang kita masih punya, mungkin harusnya waktunya cukup banyak ya buat Q&A. Silakan. Saya pengen pertanyaannya banyak ya. Jangan sedikit gitu loh. Harus banyak. Silakan Noramdi sama Ansel kalau teman-teman yang mau tanya. Oke nih Mas, makasih ya Mas ya. Nah jadi kali ini Mas ya juga Noramdi gimana nih workshop kali ini? Bagus banget ya.
dari workshop kali ini nih, aku itu udah banyak banget belajar, apalagi yang terakhir tadi itu sebelum kita untuk memasuki dalam dunia pekerjaan. Jadi kita itu bisa menyiapkan CV kita dengan background apa kita dulu, tentang pengalaman kita bagaimana, dan menambahkan relasi-relasi kita lewat LinkedIn, menambah language skill kita, dan tentunya harus mengetahui dulu nih kultur ataupun kebiasaan daripada tempat kita bekerja nanti nih, Nur. Oh iya nih, Nur. Kalau kau gimana nih yang kau dapat nih, Nur? Kalau aku nih ya, Sel, ternyata ada aja ya skill yang perlu kita butuhkan gitu ya kan. Ada kognitif, interpersonal, self-leadership, bahkan dunia digital yang akan membantu kita dalam dunia kerja nih. Kita juga nggak boleh hanya membuat teknologi itu hanya sebagai hiburan semata. Kita juga harus mengembangkan skill kita di bidang digital nih. Oke. Udah selesai pemaparan dari Mas Mika Basuki. Sekarang kita move on ke Q&A. Yuk teman-teman semuanya, ada lagi nih yang punya pertanyaan? Untuk pertanyaan pertama, kepada Bapak Mika Basuki, bagaimana nih cara kita membuat kita nyaman dalam bekerja, terutama jika kita itu merupakan seorang introvert nih, Pak? Oke, honestly speaking, saya juga tipikal yang introvert ya, gitu ya. Jadi kembali lagi gini, introvert itu kan kepribadian ya. Cuman apa yang kita tunjukkan ke luar itu kan sebenarnya bisa kita kontrol kan. Ini saya ngomongin psikologi banget ya. Terus gini, saya orang introvert, tapi saya juga bisa nunjukin di luar itu bahwa saya bisa berkomunikasi dengan baik, berrelasi dengan orang yang baik, gitu ya. Nah, jadi meskipun kalian introvert itu sebenarnya bukan halangan. Ya, selama kalian punya goals, misalnya gini, kalian masuk tempat kerja, saya punya goals untuk saya pengen tahu bisnis proses di company ini. Ya, kalau kalian punya goals itu kan otomatis kalian akan banyak tanya dong ke orang, meskipun kalian introvert. Ya, kalian pasti akan proaktif tanya, gitu loh. Meskipun memang orang yang extrovert, untuk mereka bisa gaul sama yang lain, itu pasti lebih cepat waktunya. Yang membedakan karena mungkin waktunya butuh lebih lama aja. Cuma bukan berarti nggak bisa ya. Nggak ada tuh teori yang bilang orang introvert itu nggak bisa berkomunikasi atau berrelasi dengan orang lain. Pasti bisa, tinggal kalian mau atau enggak. Nah, kemudian tadi sempat yang pertanyaan pertama, gimana caranya kita bisa survive di dunia kerja ya. Maksudnya masuk dunia kerja gitu ya. Yang pertama, yaitu tadi ya, kan kalau kalian masuk dunia kerja pasti punya ekspektasi kan. Ekspektasi kalian itu jangan terlalu besar. Ya, karena kadang-kala apa yang kalian ekspektasikan dengan yang kalian masuk, itu pasti jauh dari ekspektasi kalian. Contoh nih, misalnya, saya mau masuk ke company startup lah, enak. Sekarang gini deh, saya tanya ya, kalau kalian dengar kata startup, yang kalian bayangin apa? Kerja santai, enak, ya kan? Fleksibel, ya enggak? Tapi jangan salah loh, startup itu memang waktunya fleksibel. Tapi kerjanya juga sampai subuh, sampai pagi. Gitu. Ya. Jadi maksudnya, kalian itu masuk kayak gelas kosong lah. Ke suatu perusahaan, belajar, ya. Jangan terlalu punya banyak ekspektasi, karena kalian itu masih muda. Masih baru banget kan masuk company. Yang penting belajar dulu, adaptasi dulu. Dan balik lagi, orang introvert itu bukan halangan. Kalian nggak bisa berkarir. Ya, itu bukan halangan kalian nggak bisa punya karir yang bagus. Pasti bisa, asal kalian memang mau. Cuman waktunya pasti lebih lama dibandingkan orang yang extrovert untuk bisa engage dengan orangnya. Mungkin itu sih. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih nih Pak ya, Mas ya Bang ya. Berarti tadi walaupun kita introvert bukan berarti kita susah bakal beradaptasi, tapi bisa beradaptasi. Cuman mungkin waktunya aja mungkin agak lebih extend untuk orang extrovert. Oke nih Mas. Aku mau bertanya juga nih, sebagai MC kan boleh juga ini bertanya nih ya. Jadi mau bertanya nih Mas, sesuai tadi yang Mas bilang tadi, kami ini sebagai Gen Z yang mana memang
karakteristik yang tadi Mas jelasin itu memang cocok banget sih kalau sama diri aku sendiri. Nah, di sini aku tertarik sama yang namanya kayak orangnya itu cepet bosanan dan pengen itu ganti-ganti terus gitu, pengen belajar yang baru tapi pengen waktu itu hasilnya maksimal dan cepet lah gitu dia Mas. Nah, sesuai dengan tadi yang ada Mas bilang itu tentang dia itu nggak pengen kerja lama-lama di suatu perusahaan yang mana kerjanya monoton. Nah, kalau gitu nih Mas, dari segi yang dilihat aspeknya itu gimana sih untuk dampak yang terhadap pada orang itu sendiri dan terhadap perusahaan yang banyak Gen Z yang melakukan hal tersebut seperti itu Mas. Terima kasih. Oke. Mungkin saya coba jelasin dari dampaknya dulu ya. Kalau dampak company pasti gini, kalau kita ngerekrut orang, itu kan investasi ya. Investasi tapi dalam bentuk orang ya. Harapannya kalian itu, saya gini, saya hire kamu ya, Ansel ya, leading saya. Saya pengennya kamu itu akan berkarir at least setahun 2 tahun lah, supaya kelihatan hasilnya kan. Tapi ketika kamu kerja cuma 3 bulan, 6 bulan, itu kita belum bisa ngeliat hasilnya. Karena sebenarnya kalau kita rekrut orang, itu ada cost-nya loh, ada biayanya. Ya, biaya kita iklanin lowongannya, biaya kita interview kamu. Interview itu kan juga banyak ya, interview dengan usernya, dengan head-nya, dan lain-lain. Kemudian ketika kamu masuk, kamu kan pasti punya alat kerja dong, laptop dan lain-lain. Itu kan juga investasi. Tapi kalau kamu cuma 3 bulan cabut, 6 bulan cabut, cari lagi yang baru. Cari lagi yang baru itu nggak butuh waktu lama, cepet loh, butuh waktu lama. Biasanya 2-3 bulan. Nah, waktu yang kosong itu kan buat company, itu kerugian, itu cost. Ya, itu dari perspektif company. Perspektif kalian, itu adalah company akan ragu buat nge-hire kalian. Ini orang dari historinya nggak nyampe setahun loh kerjanya. Nanti saya udah hire, saya udah didik dia udah bisa, dia cabut lagi, saya nyari lagi yang baru. Nah itu kerugian buat kalian. Ya, ini kalau saya ya, saya itu pasti minimal kerja di satu company itu setahun dulu. Ya, saya punya 2 alasan kalau saya cabut dari company. Yang pertama, kalau company itu atau misalnya atasan saya udah nggak ada trust sama saya. Kedua, saya nggak punya development opportunity, kesempatan untuk berkembang lah, dari sisi karir, dari sisi skill, ya. Kalau 2 hal itu saya nggak dapet, saya pasti cari pekerjaan lain. Nah, kalian itu juga mesti punya itu, karena mesti punya parameter. Saya akan stay di company ini dalam waktu lama karena apa? Kalau gaji udah pastilah, itu income. Semua orang juga pasti mau gaji gede. Tapi kan ada juga di luar gaji ya. Misalnya kalian pengen punya jenjang karir cepat, ternyata di sini saya nggak dapet. Saya mau cabut ke tempat lain, nggak masalah. Tapi at least jangan sampai kurang dari setahun lah. Ya, itu pendapat saya buat kalian. Itu sih, Ansel. Oke nih Mas, makasih nih Mas. Makasih banyak Pak Mas untuk jawabannya. Di sini nih ada yang mau tanya langsung nih sama Mas terkait dengan bincang-bincang kita hari ini. Kepada Renata, kami persilahkan. Karena jaringan saya kurang bagus. Di sini saya mempunyai apa yang akan terjadi saat seseorang memiliki skill dan knowledge yang lebih besar daripada attitude di dalam perusahaan, dan secara kebetulan orang tersebut mempunyai orang. Dan bagaimana cara perusahaan menangani hal tersebut? Untuk yang kedua, saat kita baru fresh graduate gitu kan Bang, pasti ada culture shock-nya kan.
cara menghadapi culture shock menurut Abang, menurut Mas gimana? Makasih. Renata, Bang aja lah. Telat. Itu yang akan dilihat sama orang. Sepintar apapun kalian ya. Kejujuran, integritas itu penting. Nah, pertanyaannya adalah ketika punya orang dalam ya. Ini agak susah sih jawabnya. Ini based on pengalaman ya. Ketika yang namanya punya orang dalam, itu pasti ada benefit lah yang didapat ya. Misalnya kita attitude-nya jelek, gini loh. Orang yang udah tahu dia punya privilege di satu company, misalnya ya bapaknya direktur, dia punya omnya direktur, segala macam lah. Dia pasti punya privilege lebih kan. Dalam arti, ya udahlah gue kerja sembarangan aja, atau nanti gue juga aman-aman aja kok. Itu banyak terjadi. Kalian pasti ketemu deh yang kayak gitu. Nanti nih ya, kalian akan menemukan masa di mana ya, kalian udah kerja keras, kalian yang ngerjain itu semua, hasilnya bagus, tapi kok yang naik jabatan malah yang orang itu sih? Karena dia punya orang dalam. Itu terjadi. Itu real ya. Bukan dongeng, itu real. Gitu. Tapi balik lagi gini, yang saya mau share ke kalian itu, kalian mesti punya mindset ya. Emas itu mau ditaruh dimanapun kan dia pasti emas kan, ya gak? Kalau misalnya kalian kerja di satu company, kalian udah kerja keras, hasilnya jelas, tapi kok dia lagi sih yang naik jabatan karena dia punya orang dalam, kalian cari tempat lain, nggak usah pusing. Karena kalian tahu bahwa kalian yang memang mengerjakan hal itu. Kalian memang bisa ngerjain hal itu. Gitu ya. Jadi, jangan khawatir. Ini tadi Renata nanya, aku nggak tahu deh, apakah punya pengalaman atau punya kenalan kayak gitu. Tapi intinya, jangan khawatir, masih banyak opportunity lain. Selama kalian memang punya performa yang bagus, kinerja yang bagus, attitude yang bagus, saya yakin one day kalian akan ada di atas. Gitu ya. Lalu pertanyaan kedua adalah, tadi pertanyaan kedua, apa ya Renata? Sorry, boleh diulangin nggak? Untuk pertanyaan kedua, Bang, itu kan kita pas fresh graduate itu pasti mau masuk ke dunia kerja itu ada culture shock-nya, Bang. Gimana cara menghadapi culture shock-nya itu, Bang? Oke. Culture shock ya. Culture shock itu pasti. Ya, cuman gini. Dulu kalian masuk SMA ke kampus kaget nih? Kaget kan? Beda banget nih. Teman-temannya beda banget semuanya. Ya kan? Nah, itu sama aja sebenarnya. Cuman balik lagi, gimana kalian itu mau belajar atau enggak? Ya, open-minded. Banyak nanya sama yang senior, gitu. Jadi, culture shock itu udah pasti. Tapi pasti kalian akan lewatin kok. Gitu. Mungkin dulu salah satu culture shock ya. Kalian sering ini nggak sih? Sering nulis email formal ya? Sering kan? Cuman nanti waktu kalian masuk dunia kerja, pasti secara format, secara tata bahasa itu kan adaptasi kan. Jadi dari cara kerja, cara pakai baju, ya kan? Maksudnya kalau dulu kan di kampus mungkin lebih bebas ya.
Kalau nanti kalian masuk dunia kerja pasti ada aturannya. Tinggal diikutin aja aturannya. Ya, yang penting gini, kalian punya positive mindset bahwa saya kerja supaya saya belajar hal yang baru. Saya mau punya karir yang bagus. Saya mau naik cepat karirnya, jabatannya. Jadi, culture shock itu nantinya kalian nggak akan melihat sebagai beban, tetapi sebagai pemacu kalian, supaya kalian punya karir yang bagus. Gitu. Itu sih, Renata mungkin. Menjawab nggak ya? Atau ada yang kurang jelas? Menjawab Bang. Lalu izin bertanya satu pertanyaan lagi Bang. Boleh. Pasti kan abang juga pernah mengalami culture shock. Itu kira-kira berapa lama Bang dari pengalaman abang? Terima kasih. Oke. Kalau aku sih paling cuma 2-3 bulan ya. Karena kenapa? Makanya tadi saya bilang ya, kalian di kampus itu ikut organisasi itu penting. Dulu saya waktu kuliah S1, saya ikut himpunan mahasiswa. Ya, itu terbiasa tuh berdebat, punya pemikiran beda. Ya, gimana tata krama kita, cara kita ketika ada orang bicara, kita diem, kita dengerin, gimana caranya kita bisa kerjasama, dan lain-lain. Itu adalah skill-skill yang memang membantu banget waktu kalian ketemu culture shock. Ya, terutama di jam kerja ya. Maksudnya gini, kan jam kerja itu udah pasti kan, biasanya sampai 9 sampai 6 lah. Sedangkan kan kalau kampus itu masih kadang berubah, ya kan? Dan kalian akan menghadapi kekagetan bahwa selama setahun, kalian cuma punya waktu cuti, itu 12 hari. Waktu libur ya. Kalau kampus kan, liburnya banyak kan. Libur semester kan panjang kan. Dunia kerja udah gak ada tuh kayak gitu. Cuman nanti kalian pasti akan terbiasa kok. Gitu ya. Asal balik lagi, jangan punya mindset bahwa culture shock itu adalah beban. Tapi gimana caranya ada culture shock itu kalian cepat adaptasinya. Gitu sih, Renata. Terima kasih Bang. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Untuk next question, ini ada pertanyaan. Ketika kita sudah mulai apply intern di sebuah perusahaan, namun kita tidak memperoleh feedback, which is itu sebatas penolakan pun tidak. Pengalaman Masnya nih, sebenarnya dokumen kita itu udah dikirim, yang dikirim itu udah dibaca, atau seperti apa ya Mas? Kemudian, apa yang seharusnya kita lakukan untuk memastikan dokumennya sudah dibaca Mas? Bagi tips nyari tempat intern juga dong, Mas. Oke, ini maksudnya kalian mau daftar intern gitu ya? Atau kalian udah intern? Ini dari yang si pertanyaan mungkin Mas, dia mau daftar intern ya Mas. Lagi daftar intern cuma mungkin belum dapat email balasannya Mas. Oke. Gini, kalau tidak ada feedback, kemungkinan besar ya, ini maksudnya kalian kirim CV ya kan? By email ya? By email bukan? By email ya? Iya Mas. Kemungkinan besar ya tidak dibaca. Tapi ini tergantung ya. Tergantung dalam arti gini. Ini halnya, ini kelihatan simple, tapi ini sangat berpengaruh ya. Kalau kalian ngirim sebuah email, mau nanti kalian daftar intern atau ngelamar kerja, perhatikan subjek kalian ya. Subjek dan juga body email. Dengan tata bahasa yang sopan. Dan subjeknya harus jelas. Ini biasanya gini ya. Subjek itu, misalnya, perusahaannya dulu, misalnya, PT Sinarmas, internship, nama kalian siapa? Baru tuh masuk body emailnya. Dear, ARD atau apalah, ya terserah mau Inggris atau bahasa Indonesia itu terserah kalian sih. Perkenalkan saya misalnya Hansel, saya mahasiswa
Institut Teknologi Dell, semester berapa, jurusan apa, saya berminat untuk mengikuti mendaftar internship. Nah, jadi misalnya daftar internship itu kalian jelasin tujuannya apa, berapa lama, terus tulis misalnya mohon bisa memberikan feedback maksimal 1 minggu kepada kami supaya kami bisa mengurus misalnya ke bagian kemahasiswaan whatever gitu ya. Jadi kalian kenalin diri dulu, mau daftar apa, tujuannya, sampai nanti thank you gitu loh. Nah, memang jujur aja kalau by email gitu jarang dibuka ya. Karena pasti banyak banget kan, gak cuma kalian doang. Nah, salah satu solusinya ya kalian banyak bergaul juga sama senior yang udah kerja. Cari opportunity internship dari sana. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat dari emailnya kalian udah bagus, udah clear, kalian coba minta ini koneksi dari senior. Dari LinkedIn banyak banget kok internship. Tiap hari itu pasti ada. Mau startup, mau company yang di luar startup itu banyak banget. Terus ini salah satu tips ya. Di LinkedIn kalian kan fresh graduate. Berkoneksilah dengan atau cari teman yang rekrutmen. Meskipun kalian nggak kenal nggak apa-apa. Misalnya kalian saya pengen magang di Gojek. Kalian pas sebelum kalian apply, kalian coba dulu tuh add. Misalnya ada namanya Brian gitulah, rekrutmennya ya. Kalian add dia. Dengan tujuannya, kalian bisa dapat opportunity yang lebih besar kan, dengan dia ngeliat profile kalian. Gitu. Mungkin itu sih. Cukup menjawab nggak ya? Atau ada yang kurang jelas? Oke, nih Mas, mungkin udah bisa menjawab ya Mas ya untuk pertanyaan yang tadi. Untuk next question lagi nih Mas. Nah, kita ini kan sebagai mahasiswa mungkin kita dibebaskan nih untuk mengikuti organisasi ataupun departemen yang lainnya nih Mas. Nah, jadi mau bertanya nih Mas, ada pertanyaan. Kalau gitu seberapa penting sih Mas pengetahuan dan pengalaman yang mungkin akan didapat selama kita berorganisasi di dunia kampus buat nanti di dunia kerjanya nanti Mas? Jadi apakah kita memang selama berkuliah ini bagus gak sih ikutan departemen organisasi kayak gini atau kita bagusan fokus buat kuliah aja buat bagusin nilai kita? Makasih Mas. Oke. Intinya jangan kupu-kupu lah ya, kuliah pulang. Ini gini, kalian harus punya organisasi. Whatever ya, misalnya di kampus kadang ada yang nggak suka gitu. Di luar kan organisasi juga banyak ya. Maksudnya organisasi yang benar ya, dengan organisasi yang aneh-aneh gitu. Tapi maksudnya yang penting kalian belajar cara berorganisasi. Gimana caranya kerjasama, gimana caranya dengar orang yang beda pendapat. Karena kebanyakan orang yang nggak pernah organisasi, nanti masuk dunia kerja, ketemu beda pendapat, sakit hati, dia cabut. Mentalnya nggak teruji gitu loh. Ya. Jadi, itu yang akan membentuk skill dan mental kalian di organisasi. Saya yakin di kampus pasti banyak kok organisasi, tinggal pilih. Tinggal kalian mau atau enggak. Nggak usah peduli ini ya, maksudnya nggak usah peduli kalian bagian apa gitu loh. Yang penting ikut. Pernah ikut rapatnya, pernah ikut persiapan programnya, melakukan programnya. Karena pada dasarnya nanti waktu kalian kerja, bentuknya kayak gitu kok. Mungkin lebih kompleks saja, lebih complicated. Cuman kalau kalian udah biasa, itu pasti akan bagus buat nanti kalian kerja. Ini contoh ya, saya itu kalau nyari tim, saya nggak peduli dia dari kampus mana, dari IPK-nya berapa, apakah dia pernah berorganisasi atau enggak di kampus. Karena pasti beda. Orang yang pernah berorganisasi sama enggak itu pasti beda. Gitu sih. Ansel. Oke nih Mas, makasih ya Mas atas jawabannya. Nah, jadi
Untuk teman-teman yang lain masih bisa ini untuk menaruh pertanyaannya lagi, mungkin sambil kita tunggu sebentar lagi. Oh ya, buat teman-teman semua, jika ada punya pertanyaan lagi, yuk cepet-cepet ketik sekarang. Karena ada hadiah juga nih buat pemenang ataupun pemilik pertanyaan terbaik menurut dari pihak multimedia kita. Nah, ini Mas, mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir kita nih ya Mas. Nah, sesuai dari Mas bilang, mungkin knowledge memang penting, tapi attitude mungkin lebih penting lagi kan Mas. Nah, jadi yang bertanya ini, dia itu tertarik nih di bidang IT, tapi mungkin background pendidikannya mungkin di bidang IT itu kurang sekali Mas, tapi dia tetap berusaha untuk belajar secara otodidak. Nah, jadi apakah mungkin Mas dia dapat berkarir pada posisi tersebut, dan apakah dia itu bakal memiliki peluang yang sama dengan orang-orang yang mungkin memiliki background-nya itu di bagian pendidikan IT? Terima kasih Mas. Oke, jawabannya bisa. Ya, gini. Saya kan di bagian learning ya, learning and development. Di Rajaya itu kita punya karyawan sekitar 10.000. Ya, tahun ini kita mau 18.000 karyawan. Nah, kita itu lagi membuat sebuah skema atau program. Seperti yang tadi kalian tanya, gimana caranya nih ya? Saya ini orang psikologi, nggak tahu finance. Tapi one day, saya bisa berkarir di finance. Itu sebenarnya konsepnya sama dengan Pak Nadiem ya, Kampus Merdeka. Jadi orang itu, sekarang kita lagi belajar, lagi bikin konsep, gimana caranya kalian itu, misalnya contoh kalian di bagian finance lah, mau ke IT. Tugas saya di bagian learning, memastikan kalian punya knowledge yang cukup, skill yang cukup, attitude yang baik, supaya kalian bisa siap untuk berkarir di IT. Jadi kalau kalian tanya saya, bisa-bisa aja. Dan itu banyak proof-nya gitu. Di tempat saya ya, yang benar-benar beda banget. Satu ngurusin duit, satu ngurusin teknologi. Ya, jadi nggak ada halangan kalian itu nanti berkarir mau seperti apa, fungsinya berubah seperti apa, itu dunia kerja memang arahnya ke sana. Jadi nggak ada lagi tuh yang terbatas cuma bisa berkarir di satu bidang. Gitu ya, teman-teman. Masih ada lagi? Oke deh, mungkin itu aja sih Pak, Mas. Pertanyaan terakhir dan penutup untuk sesi Q&A kita kali ini. Nah, untuk 3 orang yang punya pertanyaan terbaik menurut dari pihak panitia, yakni selamat kepada yang pertama Renata Hutajulu, yang kedua Johannes Purba, dan yang ketiga adalah Samuel. Nah, untuk hadiahnya nih bisa diminta ataupun dihubungin ke Windy Manalu dari Prodi Manajemen Rekayasa 2020. Oke, Nur. Makasih ya. Selamat nih buat para pemenang daripada Q&A-nya. Nanti hadiahnya bisa deh ya dibagi-bagi sama MC berdua kita ini. Nah, jadi kita udah sampai nih di penghujung acara kita. Jadi dari workshop kita kali ini, kita itu makin tambah belajar ya. Bagaimana sih, apa sih jenjang karir yang mungkin
cocok untuk kita nanti sebagai Gen Z, dan kita sudah tahu nih saat kita nanti sudah selesai selepas daripada kuliah ini bagaimana sih dunia kerja itu. Tadi sudah dikupas oleh Pak Mika Basuki secara jelas pada kita semua pada saat ini, ya kan Nor? Yo, Isel, setuju banget nih sama kamu juga. Oke deh, karena kita sudah di penghujung acara, biarlah kita tutup acara kita ini dengan doa yang akan dibawakan oleh teman Novi Hartati. Kepada Novi Hartati, dipersilakan untuk membawakan doa penutup. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan membawakan doa dalam agama Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu, Engkau senantiasa memberkati kami hingga kami dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini, Tuhan. Kami telah selesaikan acara kami ini, Tuhan. Kiranya apa yang kami dapat kali ini dapat berguna bagi masa depan kami. Untuk selanjutnya aktivitas kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Boleh. Nasib deh. Oke. Terima kasih kepada Novi Hartati yang sudah menutup kita dengan doa. Tapi nih ya Sel, rasanya kurang ada yang gitu ya kan? Kayak skincarean tapi nggak pakai sunscreen gitu ya nggak sih? Emang apa Nor? Biasanya kan udah selesai, udah ada pemateri, udah selesai dong semuanya, enggak sih? Tunggu, jangan ada yang live dulu ya guys ya. Ayo kita foto. Belum ada nih foto-foto kita, biar jadi dokumentasi, biar ada juga nih bukti kalau kita udah pernah ngobrol-ngobrol sama Pak Mika Basuki. Oh iya ya, bener banget tuh Noranti. Kita belum ada foto nih, sesi screenshotan gitu ya di sesi Zoom. Oke deh, buat teman-teman semua dan kakak abang adik-adik, boleh dong diaktifin dong kameranya semuanya, gak usah malu-malu. Ayo dikeluarkan wajah terganteng dan tercantiknya, karena kita bakalan foto dengan Bapak Mika Basuki. Juga kepada tim multimedia yang akan melakukan pemotretan foto kita kali ini, kami persilakan untuk memandu acara pemotretan kita kali ini. Halo, selamat siang Bang Mika Basuki, abang, kakak, teman, dan adik sekalian. Jadi sekarang kita mau ambil sesi dokumentasi kita ya. Udah bisa nih semuanya pada on cam dulu. Jadi di sini nih ada 4 slide. Mungkin acak-acak ya urutannya. Jadi selama sesi dokumentasi senyum dan bergaya aja terus ya. Biar saya screen. Oke. Kita mulai ya dari slide 1, 1, 2, 3. Lanjut slide 2. Senyum ya. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, sekarang yang slide 3 tetap senyum ya. Kayaknya di slide 3 sama slide 4 udah pada gak on cam lagi. Bisa dong on cam biar nampak nih nanti fotonya. Slide 3 ya. 1, 2, 3. Sekarang slide 4. 1, 2. Oke. Makasih. Makasih Bang. Makasih Kak. Makasih teman. Oke deh, sesi foto-foto kita udah selesai. Udah pada kering giginya ya kan, senyum-senyum tadi ya kan. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada semua teman-teman dan partisipan yang sudah ikut memeriahkan webinar kita kali ini. Kami juga berterima kasih kepada tim media yang sudah terlibat. Dan terkhusus kepada Bapak Mika Basuki yang sudah mau meluangkan waktu dan membagikan materi serta ilmunya yang paling bermanfaat ini. Kepada teman-teman semua, link absen sudah ada di kolom chat box ya, bisa diisi terlebih dahulu.
Oke, sebelum lift nih, aku mau ngasih pantun dulu nih ya, pantun buat kita penutup acara kita kali ini. Burung kutilang ditaruh di kandang, terus berkicau sampai pagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Semoga ilmunya bermanfaat bagi diri. Hansel, aku juga punya pantun loh ini. Pergi ke koperasi beli coki-coki. Beli coki-coki lebih dari satu. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Keren banget Noranti. Oke deh, buat teman-teman, abang dan bapak sekalian sudah bisa live dari Zoom kita. Terima kasih semuanya.